Bertempat di ruang rapat Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, Komisi 2 menggelar rapat bersama pihak Pertamina, para sopir, dan OPD terkait. Rapat ini menindaklanjuti rapat sebelumnya terkait penerapan pembatasan pelayanan bahan bakar minyak jenis solar oleh PT Pertamina Gorontalo. Rapat yang dikoordinasi langsung oleh Wakil Ketua Hamid Kuna tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi 2 Daryatno Gobel yang didampingi anggota Komisi 2 lainnya dan turut dihadiri perangkat daerah terkait. Adapun dilaksanakannya rapat ini juga merupakan tindak lanjut dari puluhan sopir kontainer yang mendatangi kantor DPRD Provinsi Gorontalo untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait batasan bagi mobil kontainer mengisi bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU. Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa akar dari permasalahan yang memicu para sopir kontainer, yaitu adanya selembaran yang tertempel di salah satu SPBU di kota Gorontalo, di mana isi dari selembaran tersebut menyampaikan bahwa mobil truk dan kontainer sangat tidak diperkenankan mengisi BBM bersubsidi, sebab sudah jelas digunakan untuk industri, sehingga SPBU diharapkan tidak melakukan pengisian pada mobil tersebut karena akan diberikan sanksi tegas. Namun pernyataan tersebut bukan merupakan pernyataan resmi dari Pertamina, melainkan hanya print screenshot percakapan di grup WhatsApp para pejabat Pertamina. Hanya Perpres Pak yang masuk ke saya. Saya tidak tahu mungkin masuk ke anggota, tapi ke saya ini Perpres Pak yang dijelaskan sama saya. Ini Pak. Mohon Pak. Yang menurut kami itu tidak sesuai dengan kaidah mekanisme yang berlaku baik di perusahaan maupun di pemerintahan, karena surat edaran itu hanya berupa hasil dari percakapan di grup WhatsApp. Jadi surat resmi itu tidak ada, tapi hasil percakapan itu di print out, itu yang ditempel-tempel di SPBU. Mungkin saya ingin pertanyakan ke pihak Kiswana Migas, kenapa mengindahkan sesuatu yang menurut kami itu bukan surat resmi terhadap trek kontainer untuk mengisi solar di semua SPBU yang ada di Gorontalo. Setelah kami cross check, ternyata keluarlah WA yang saya sudah sempat berikan kepada Ketua Komisi 2. Kami coba gali, cari informasi, dapat nomor teleponnya SR Pertamina ini, saya telepon, tiba-tiba sudah bisa lagi. Sudah bisa mengisi. Hari Senin tiba-tiba tidak bisa lagi. Sementara itu, Kepala Dinas ESDP Provinsi Gorontalo Husein HU mengatakan permasalahan terkait kelangkaan BBM maupun aturan mobil yang bisa mengisi BBM bersubsidi masih didiskusikan oleh pemerintah provinsi bersama Pertamina dan OPD terkait. Masalah ini masalah yang sedang kami diskusikan, karena waktu itu Pak Imam ketemu saya menanyakan mengenai persepsi Perpres 191 dan Perpres SPN nomor 1 2013, karena di sana dinyatakan bahwa BBM bersubsidi termasuk solar itu perlu berlanjutannya untuk rumah tangga, usaha mikro, pertanian, perikanan, transportasi, dan lain-lain. Dan ada klausul itu bahwa ada 3 yang dilarang. Itu satu kendaraan dinas, kapal pelayaran yang non-rakyat, sama usaha industri pertambangan, industri perkebunan, terakhir industri pertanian. Nah, yang di industri ini yang menguat. Komisi 2 berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi karena dapat berdampak terhadap perekonomian Gorontalo, di mana akibat kejadian tersebut distribusi barang dari pelabuhan tersendat karena supir truk kontainer mogok kerja.
Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.